Selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah semuanya? Pasti dalam keadaan yang sehat ya. Jumpa lagi hari ini di ibadah online sekolah minggu GKA Kebenaran Surakarta bareng Kak Tessa. Oke, yuk kita sekarang langsung aja kita mau mulai kebaktian sekolah minggu online pada pagi hari ini. Yang tadinya masih makan, yang masih minum, ditaruh dulu makanan sama minumnya. Kita mau ibadah sekolah minggu online dulu yuk. Kita mau siapkan diri kita mau pujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Bisa kan semuanya? Yang gak bisa, yuk kita mau belajar bareng-bareng. Yang bisa suaranya lebih keras ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Yang keras yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita pujikan sekali lagi lebih semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lebih keras. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Yuk, tiba saatnya kita mau berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk, gak boleh tengok kanan, tengok kiri. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang mengasihi kami. Saat ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai ibadah online sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati supaya ibadah ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Engkau berkati setiap kami yang mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap kami boleh untuk fokus dan memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kakak mau sapa sekali lagi suaranya yang keras ya. Selamat pagi. Oke, suaranya pasti sudah keras-keras semuanya ya. Yuk, kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Berdiri semuanya. Kita mau pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Masih ingat gak sama gerakannya? Oke, yang masih ingat sama gerakannya, yuk kita mau gerak sama-sama.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Kalau kita melekat sama Tuhan Yesus, seperti apa tuh ranting yang melekat ke pohonnya, pasti kita akan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri, kita mau pujikan burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Bisa semuanya lagunya? Yuk kita mau pujikan itu. Suaranya yang keras ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Amin. Burung pipit yang kecil yang dia itu termasuk hewan liar, dia dikasihi Tuhan, apalagi kita ciptaannya yang paling spesial di mata Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya, digabung sama aku anak raja, engkau anak raja. Oke, suaranya yang keras ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti kira-kira disampaikan siapa ya? Yang penasaran? Sekarang yuk duduk manis, kita mau siapkan diri kita, disiapkan Alkitabnya.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, selamat pagi adik-adik. Bersyukur hari ini boleh ketemu dengan kakak lagi melalui ibadah sekolah minggu GKA Kebenaran Online ya. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa sekali lagi. Kita mau berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan jikalau di hari Sabat ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya, pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh konsentrasi, boleh mendengarkan dengan baik. Terlebih lagi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan ya? Kita buka Alkitab kita, yang di rumah ada Alkitabnya. Kita buka di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian itu perjanjian lama di kitab yang pertama. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, karena ayatnya cukup panjang, kakak akan membacakannya untuk kita semua di ayat yang ke-15. Kalian simak ya. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, itu firman Tuhan di dalam Kejadian 28 ayat 1 ayat 10 sampai 22. Judul perikop itu judul yang ada di Alkitab kalian yang di atas itu ya, yang ditebalkan. Itu judulnya Mimpi Yakub di Betel. Mimpi Yakub di Betel. Nah, pasti kita juga akan mempelajari tentang Yakub. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah Hadir. Ceritanya tadi tentang Yakub. Pernah nggak kalian mendengar kisahnya Yakub? Yakub itu siapa ya? Yakub itu cucunya siapa? Cucunya siapa? Ayo. Abraham memiliki anak namanya Ishak. Ishak memiliki anak namanya Yakub dan Esau. Itu loh yang kalau kalian pernah mendengar kisahnya, Yakub yang mengambil hak kesulungan Esau. Nah, pernah dengar kan? Dibayar dengan apa coba? Dibayar dengan semangkok sup kacang merah. Kakak akan mengingatkan sekali lagi itu kisahnya, tapi hanya sebentar ya. Jadi kalau kalian sepintas sudah mengingat-ingat, coba kita ingat bersama-sama lagi ya.
Waktu itu Yakub dan Esau ini memperebutkan hak kesulungan. Seharusnya yang mendapat hak kesulungan, hak sulung. Sulung itu untuk anak yang pertama, Esau. Tapi karena Yakub menginginkan hak kesulungan itu, dia mengelabuhi Esau. Dia menipu Esau ya. Lalu di siang hari Esau itu suka berburu. Kalau suka berburu panas, capek ya, maunya makan yang seger-seger karena lapar ya kan. Lalu Yakub mengiming-imingi itu apa ya? Memamerkan semangkok sup kacang merah ya. Lalu diberikan sama Esau. Esau, aku ini sedang masak sup yang begitu enak. Kamu mau enggak? Kalau kamu mau, hak kesulunganmu itu buat aku. Lalu waktu itu Esau berpikir, alah cuma hak kesulungan ya, tapi ini aku kondisi lapar sekali dan haus sekali, aku habis berburu. Lalu Esau memakan sup kacang merah itu. Nah kemudian Yakub kembali ke rumah, lalu berpura-pura menjadi Esau. Ketika itu, pada saat itu Ishak sudah tua, jadi penglihatannya juga sedikit tidak kelihatan ya, apakah itu Ishak atau si Yakub ya. Esau atau Yakub. Nah, Ishak tidak terlalu kelihatan. Lalu Yakub dengan ibunya, dibantu ibunya, nama ibunya Ribka, dibantu supaya seperti Esau, supaya ayahnya itu percaya dan memberikan berkatnya, memberikan hak kesulungannya itu. Lalu Yakub karena si Esau itu suka berburu, jadi pasti kalau suka berburu itu baunya bau terik matahari, tahu ya. Lalu diberikan domba-domba supaya baunya itu mirip dengan orang-orang yang suka berburu gitu. Nah ketika itu Yakub datang kepada ayahnya dan bilang, aku ini anakmu, berikan hak kesulunganmu. Lalu singkat ceritanya si Ishak memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Nah yang kita baca di Alkitab ini tadi, yang pasal 28 ayat 10 sampai 22 itu mengkisahkan kelanjutan kisah yang tadi kakak ceritakan ulang ya. Jadi ketika itu Esau sudah sadar, sudah kenyang ya. Dia sadar kalau hak kesulungannya itu direbut oleh Yakub. Lalu dia marah sekali, karena marah sekali dia ingin membunuh Yakub ini. Nah, karena kalau orang, bayangkan ya, kalau kalian nanti kamu akan aku bunuh, ya, pasti kan lari ketakutan. Sama seperti Yakub juga akhirnya lari karena ketakutan, karena si Esau itu akan membunuh Yakub. Lalu dia dengan dibantu oleh Ribka, ibunya disuruh pergi ke rumah saudara ibunya, ke Mesopotamia, nama kotanya Mesopotamia. Di sana ada Laban. Laban itu adalah saudara dari Ribka, ibunya Yakub ini. Kamu pergi dulu, daripada nanti kalau kamu ketahuan sama Esau, kamu akan dibunuh. Maka Yakub dengan ketakutan dia datang ke Mesopotamia. Jarak antara Beersheba itu tempat tinggal Yakub saat itu, Beersheba ke Mesopotamia itu 720 km. Apakah itu jarak yang pendek? Tidak, itu jauh sekali. Kalau disamakan ya, itu jarak antara Solo sampai Jakarta, itu 720 km. Dan Yakub naik apa? Ketika itu nggak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada kendaraan umum, naik kereta kak, nggak ada ya. Jadi dia jalan kaki, jadi membutuhkan waktu yang begitu panjang, berhari-hari, sehari nyampe tidak bisa ya. Jadi butuh waktu yang lama. Di dalam perjalanan dari Beersheba ke Mesopotamia yang berhari-hari itu, hati Yakub dilimputi oleh rasa takut karena aku akan dibunuh, aku akan dikejar-kejar oleh Esau. Esau akan menyuruh orang untuk membunuh aku kalau aku ketangkap. Jadi dalam perjalanan yang berhari-hari itu hatinya galau ya, hatinya ketakutan. Dia takut untuk dibunuh. Nah, karena berhari-hari sampai pada akhirnya dia harus beristirahat karena capek ya. Dalam perjalanan itu di suatu malam dia beristirahat di suatu tempat. Lalu dia mengambil batu untuk sandaran kepalanya, untuk bantalnya ya. Jadi dia mengambil batu lalu dia beristirahat di situ, tidur. Nah, ketika di dalam tidurnya Yakub ini bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya bumi dan langit itu ada tangga. Tangga yang besar, tinggi ya, sampai ke langit, yang menghubungkan dari bumi sampai langit. Lalu di dalam tangga itu turunlah Tuhan Yesus dan malaikatnya.
Lalu Tuhan berkata kepada Yakub ini, janjiku masih sama, aku akan menyertai kamu. Ya, janjiku masih sama, aku akan menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Sama seperti janjiku kepada nenek moyangmu, kepada nenek kakekmu, ya, kepada Abraham saat itu, bahwa keturunanmu akan banyak dan engkau akan menjadi berkat dan engkau akan menjadi anakku. Nah, seperti itu janjinya diulang lagi. Yakub pada saat itu pasti sudah sering mendengar bahwa janji Allah itu kepada keluarganya, kepada dirinya sendiri. Pasti kakeknya cerita, pasti Ishak juga cerita, ya, ayahnya cerita tentang janji Allah itu. Tapi sekalipun Yakub ini tahu janji Allah itu akan menyertai Yakub, tapi dia belum merasakan bahwa Allah hadir. Nah, sampai akhirnya dia terbangun dari tidurnya itu dan dia mengingat sekali lagi mimpinya itu dan dia meyakini, oh ternyata Tuhan itu hadir. Tuhan itu masih berkenan. Sekalipun aku ini berbuat dosa, sekalipun aku ini merebut hak kesulungan Esau, tapi Allah masih mengasihi aku. Dia mengingatkan janjinya, meneguhkan janjinya bahwa bahkan akan menyertai aku. Lalu pada saat itu ketika dia bangun, diambilnya bantal yang dari Dari batu, ya. Dari batu didirikan dan dijadikan tugu. Dan dijadikan tempat itu namanya menjadi Betel, yang artinya rumah Allah. Yang tadinya itu namanya adalah tanah Luz, ya. Kalau di dalam Alkitab nanti disebutkan di ayat yang ke-18 itu tanah Luz. Tapi ketika Yakub bermimpi itu kemudian diingatkan janji Allah, maka semenjak saat itu dia mendirikan suatu tugu dari bantalnya, dari batu itu tadi didirikan, lalu dinamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah. Lalu menyiramkan minyak di situ. Nah, itu sebagai peringatan Yakub supaya dia tahu bahwa Allah hadir untuk Yakub pada saat itu. Nah, kita hari ini belajar tentang Tuhan Allah hadir. Sama seperti Yakub, kita tahu janji Allah bahwa Allah itu juru selamat. Dia akan menyertai dan bahkan menjanjikan surga untuk kita, asal kita percaya. Tapi kalau di dalam kehidupan kita tidak tahu dan tidak merasakan kalau Tuhan Allah itu hadir, apakah itu berguna? Tidak berguna sama sekali, ya. Jadi kalau kita hanya tahu, oh Tuhan Allah itu juru selamatku, yang akan menyelamatkan aku pasti akan masuk surga. Tapi kalau di dalam hidup kita, hidup kakak, hidup kalian, tidak merasakan bahwa Tuhan Allah hadir, maka itu sia-sia. Lalu bagaimana Kak supaya aku itu tahu bahwa Tuhan Allah itu hadir di dalam hidupku? Nah, caranya adalah yang pertama, kita harus merasa bahwa kita itu lemah dan terbatas. Apakah ada yang di dalam hidup kita ini bisa melakukan segalanya? Tidak ada kan? Nah, sama seperti Yakub ketika di dalam perjalanannya itu dia ketakutan sekali, tidak punya seseorang untuk melindunginya, dia terbatas, ya. Sama seperti kakak dan kalian mungkin, ya, di dalam hidup kita terbatas, lemah. Aku tidak bisa melakukan semua hal. Ketika kita ulangan, aku sudah belajar, tapi ketika ulangan hilang semua Kak, ngeblank, ya. Nah, itu membuktikan bahwa kita itu terbatas. Nah, supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan Allah itu hadir, kita harus mengakui kalau kakak, kalian semua itu manusia yang lemah dan terbatas, sehingga membutuhkan Tuhan Yesus. Maka ketika kita lemah, kita menjadi kuat karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Gitu yang pertama. Yang kedua, kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Sama seperti Yakub. Ketika Yakub menyadari bahwa Tuhan Allah sudah hadir, dia mendirikan apa coba? Mendirikan tugu itu, dijadikan itu sebagai momen. Ketika Yakub melihat itu, maka dia mengingat bahwa Tuhan Allah hadir. Nah, sama seperti hidup kita harus menyediakan tempat, menyediakan waktu untuk Tuhan supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan Allah itu hadir. Bagaimana caranya? Kita berdoa setiap hari. Tentukan waktu khusus kita, entah itu pagi hari, entah itu malam hari sebelum tidur. Jadikan satu waktu itu khusus untuk kita bisa merasakan Tuhan Allah itu hadir untuk kita.
Lalu kita ngapain? Kita bisa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan berkeluh kesah, menceritakan kisah kita kepada Allah. Nah, kalau kakak akan membuat namanya Dear Time. Dear Time itu apa? Dear itu D-E-A-R ya, Dear Time. Dear Time jam 7 malam. Nah, siapkan Alkitab dan buku kalian ya, tulis Dear Time jam 7 malam. Setiap hari jam 7 malam lakukan. Dear itu drop everything and read. D-E-A-R ya, drop everything and read. Letakkan segala sesuatu yang kamu pegang saat itu, mainanmu, bacaanmu, apapun yang mengganggu, TV matikan, ya, game matikan, video matikan. Lalu kita drop everything, meletakkan semuanya, and read, dan membaca Alkitab. Baca Alkitabnya, lalu tulis. Hari ini kamu belajar apa? Misalnya Yakub bermimpi, ya, Yakub bermimpi kemudian mendirikan Betel yang artinya rumah Allah. Lalu di bawahnya saya belajar apa? Saya belajar mengerti bahwa Tuhan Allah hadir dalam hidupku. Nah, itu namanya menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi, kakak ulangi ya, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan Allah itu hadir dalam hidup kita? Yang pertama tadi, kita harus merasa bahwa kita itu lemah dan terbatas. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa melakukan segala hal dengan kekuatan kita sendiri. Kakak pun nggak bisa ya, makanya membutuhkan Tuhan. Itu yang pertama, merasa bahwa kita itu lemah dan terbatas. Yang kedua, menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Entah itu malam, pagi, tapi setiap hari menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Buat Dear Time kalian, drop everything and read the Bible. Ya, bisa ya. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Satu, merasa lemah dan terbatas sehingga kita membutuhkan kasih Tuhan untuk menolong kita. Jadi kita bisa mengerti bahwa Tuhan Allah itu hadir dalam hidup kita. Yang kedua adalah menyediakan waktu khusus kita untuk kita boleh merasakan bahwa Tuhan Allah hadir dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, kiranya menolong kalian untuk merasa bahwa Tuhan Allah itu hadir dan memberkati hidup kalian. Kita mau bersama-sama berdoa. Silakan tangan dilipat, mata ditutup, kita mau sekali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau di dalam hidup kami boleh merasakan Tuhan Allah hadir dalam hidup kita semua. Kami bersyukur, kami boleh mengerti bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kami berdoa supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan karena kami adalah manusia yang terbatas dan lemah yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk setiap hari menyediakan waktu khusus kami untuk kami boleh mengerti dan mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.